Halo guys, Assalamualaikum. Welcome to back my channel Ahmad Jobika. Apa kabar guys? Semoga kalian semua sehat selalu, ya, dilancarkan rezekinya dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua. Kebetulan hari ini saya beserta tim, ya, dapat undangan presentasi di daerah Cilamaya Girang. Yang kebetulan Bapak Kepala Desanya di daerah Cilamaya Girang, beliau sudah bergabung bersama program kami di CAR Trianet Law. Pada dasarnya beliau peduli terhadap keluarganya, terhadap para masyarakatnya, ya, bagaimana caranya agar masyarakat ini, ya, memiliki tabungan proteksi, tabungan investasi, dan bagaimana caranya agar masyarakat ini jauh lebih gemar menabung daripada gemar berhutang. Nah, luar biasa kenapa saya semangat menjalankan program ini, karena yakin dan percaya, nah, ketika kita mengajak orang untuk menabung, artinya menyelamatkan masa depan mereka, ya, karena ya bukan seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa banyak, ya, nah, uang yang kita investasikan untuk bekal di masa depan. Nah, daerah Cilamaya Girang ini sudah masuk Kabupaten Subang, ya. Nah, karena perbatasan dengan Kabupaten Karawang. Kalau Cilamayanya itu masuk Karawang, nah, kalau Cilamaya Girang ini masuk Kabupaten Subang. Oke, kita langsung ke lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat. Salam 3 jari Pak Metron. Cuaca pada hari ini mendung guys, bisa dilihat ya, mendung, udah gelap banget, kayaknya mau hujan. Perjalanan ditempuh kurang lebih 1,5 jam ya, dari kediaman saya di Kosambi sampai ke Cilamaya Girang. Kita sudah sampai pasar Cilamaya guys, artinya sebentar lagi kita akan sampai ke lokasi, ya. Oke guys, kita udah nyampe di kantor desa Cilamaya Girang, Kecamatan Panganan, Kabupaten Subang. Ayo kita langsung masuk aja, ya. Inilah guys lokasi tempat kita presentasi, ya, daerah Cilamaya Girang. Oke, kita saksikan, ya. Semoga informasi ini bermanfaat kepada semua, bahwa tidak ada orang bangkrut, ya, karena menabung. Pemerintah pada tanggal 16 Oktober 2018 itu bagaimana acara itu pada waktu itu adalah acara Hari Menabung Nasional, yaitu Pak Presiden mencanangkan hari menjadi Hari Menabung Nasional. Nah, seperti ini adalah program pemerintah yang dilanjutkan. Kebetulan perusahaan ini sudah punya programnya gitu, ya, programnya sudah punya. Namun sebelum saya membahas tentang tabungan cerdas, kenapa sih tabungan cerdas itu? Karena di sini kita nanti bisa nabungnya gratis, Pak. Ya, kita bisa menabung investasi untuk masa depan kita, plus juga terproteksi, tapi juga bisa menabungnya tanpa mengeluarkan dari kantong kita sendiri kalau kita tahu caranya. Ya, baik. Namun sebelum jauh melangkah, saya ingin membuka dulu company profile-nya, karena gini kita harus tahu nih perusahaannya, jangan sampai nanti kita beli kucing dalam karung. Ya, kita join, kita mengembangkan di bisnis ini, ternyata 1-2 bulan perusahaannya baru, kita larinya ngejarnya kemana, perusahaannya di mana, kantornya di mana, kita harus tahu dulu. Baik, next saya akan membuka dulu company profile-nya. Ya udah. Ya, perusahaan ini namanya PT AD Sentral Asia Raya, Bapak Ibu sekalian. Ya, berdiri tahun 1975, itu kantor pusatnya di Jakarta Barat, kantor pusatnya. Berdiri 1975, artinya sudah 45 tahun perusahaannya, sudah lama, ya, sudah cukup lama, sudah 45 tahun. Nah, namun mungkin di antara kita ada yang baru dengar, ya Pak, ya, CAR barangkali, ya. Nah, kenapa baru dengar? Karena memang dulu dia lebih kepada corporate, sistem pemasarannya corporate, dari perusahaan ke perusahaan.
yang memang anak perusahaannya banyak banget sehingga dia pemasarannya lewat corporate. Ya, pemegang sahamnya adalah Salim Group, ya Salim Group. Ya mungkin kalau kita dengar nama Salim Group, sebagian ada yang kenal, sebagian mungkin ada yang belum kenal. Yang jelas tapi bukan Bang Salim, bukan cendol. Ya, Salim Group adalah salah satu perusahaan raksasa ada di Indonesia yang memiliki kantor cabang kita lebih dari 90 kota, Pak. Jadi di seluruh Indonesia itu udah ada, ya. Terus total asetnya, kalau kekayaan Salim Group mencapai 630 triliun dengan RBC 260%. Nah, RBC itu apa? RBC itu standarisasi kalau perusahaan yang sehat di Indonesia yang menurut pemerintah itu 120%, Pak, lewat Otoritas Jasa Keuangan. Ya, jadi kalau kita ingin, contoh gini, kita ingin investasi, kita ingin nabung, entah itu ke perbankan, asuransi, ke leasing, ke koperasi, yang legal di Indonesia harus ada OJK-nya. Nah, berapa standar pemerintah lewat OJK? 120%. Nah, kami sudah mencapai di angka 260%, artinya sudah melampaui dari standar pemerintah. Ya, next. Nah, ini kantor cabangnya dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua, Sorong, ya Ambon sudah ada kantor cabangnya. Artinya, dimana kalau perusahaan memiliki kantor cabang ini membuktikan bukan untuk setahun 2 tahun, karena ada investasi bangunan, investasi tanah. Ya, kalau di Jawa Barat itu ada di Karawang, ada di Cirebon, di Bandung, di Tasikmalaya, di Bogor masuknya Jabodetabek, ya di Bogor pun ada. Jadi sudah menyebar hampir di seluruh Indonesia kantor cabangnya. Next. Nah, ini adalah member of Salim Group, Bapak Ibu sekalian. Jadi CAR ini berada di bawah member of Salim Group. Ya, lebih dari 200 anak perusahaan Salim Group. Mungkin yang kita kenal hari ini, Bapak Ibu sekalian, perwakilannya lah. Kalau ditampilin semua mungkin terlalu banyak. Jadi antaranya ada Indofood, ada Indosemen, Tiga Roda, Indomaret, Unilever, Bogasari, dan lain sebagainya, Inbagri. Artinya kita join atau tidak join dalam bisnis ini, kita sudah memperkaya perusahaan Salim Group. Betul ya, Bapak Ibu sekalian? Ya, apa sih yang kita pakai? Contoh, produk Indofood. Di dapur kita mungkin ada produk Indofood, entah Indomie, Sarimi, kopi, kecap, saus, bumbu dan sebagainya, mungkin produk Indofood ada, kita pakai. Nah, terus lari ke kamar mandi. Di kamar mandi kita ada produk Unilever, mungkin sampo, odol, deterjen dan lain sebagainya, itu produk Unilever. Artinya kita sudah pakai, Pak. Bahkan dari saya kecil pakai Pepsodent sampai hari ini saya punya anak kecil pakai Pepsodent lagi. Jadi artinya kita nggak bisa lepas nih dari sini. Terus Tiga Roda, Indomaret, tapi ibu-ibu yang ketika suaminya baru selesai pulang gajian, ya lari ke Indomaret dulu belanjanya gitu ya. Ya itu artinya apa? Kita nggak bisa lepas. Dari mulai dapur, sumur, kasur, lumpur itu ada di sini gitu. Gitu. Artinya dari mulai kita tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, kita konsumsi, kita pakai produknya. Ya, artinya kita join atau tidak join, kita sudah memperkaya perusahaan ini. Nah, gimana seandainya perusahaan ini menawarkan kepada kita, Pak, bagaimana kita bisa berinvestasi di grupnya Salim, Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti kita akan apa? Akan punya tabungan investasi yang kelak kemudian hari ini bisa untuk jadi dana pensiun kita, ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ditawarkan 2014 perusahaan ini menawarkan satu konsep pemasaran yang namanya Triangle. Next, Pak Iman. Nah, ini legalitasnya. Jadi harus diketahui dulu legalitasnya. Kita sudah tergabung di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Juga ada satu lagi lembaga Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Terus gini, Pak, banyak orang hari ini ditawarkan investasi yang menjanjikan keuntungan besar, tapi tidak ada Otoritas Jasa Keuangannya, tidak ada OJK-nya. Baru sebulan 2 bulan ternyata perusahaannya bangkrut, kabur pemiliknya. Kita susah nyarinya ya, Pak ya. Kita susah nyarinya. Jadi jelas kita sudah ada OJK-nya. Terus juga ada lagi apa? Ada next, Pak Eman, Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baik, ada Fatwa Majelis. Bapak Ibu sekalian, tabungan kita di sini masuknya ke reksadana, ya, masuk ke reksadana, diawasi oleh OJK. Nah, makanya karena di mayoritas di Indonesia ini mayoritas Muslim, reksadana kita mengambil apa? Mengambil pengelolaan dengan cara yang syariah. Makanya Dewan Syariah Nasional sudah mengeluarkan 12 fatwa, diantaranya paling atas nomor 1 pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah.
ada obligasi syariah mudharabah. Jadi ada 12 fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Karena nanti dana kita, tabungan kita itu akan dikelola masuk ke investasi Bapak Ibu sekalian. Ya, next Pak Iman. Nah, ini penghargaan dari majalah investor. Lanjut Pak Iman. Nah, terus penghargaannya. Nah, ini adalah kinerja reksadana Bapak Ibu sekalian. Kinerja reksadana selama 10 tahun, ya kinerja reksadana selama 10 tahun dari tahun 2002 sampai 2012. Sini. Ini perbandingan antara Bank Indonesia, BI Rate, inflasi dan JCI atau reksadana di sini. Jadi kalau kita lihat dari sini Pak, selama 10 tahun kalau diakumulasi per tahunnya Bank Indonesia hanya mengeluarkan suku bunga di angka 6,4%. 6,4%. Nah, inflasinya 9 sampai 10% Pak. Setiap tahun. Inflasi itu mungkin perubahan nilai mata uang Pak ya. Yang hari ini mungkin indok atau telur sebulan sekilo 20.000, 5 tahun 10 tahun yang akan datang mungkin tidak 20.000 lagi. Dan begitu pun barang-barang, harga-harga setiap tahun itu kenaikannya berkisar 9 sampai 10% per tahun. Makanya kalau umpamanya kita punya penghasilan di bawah inflasi, penghasilan kita kenaikannya di bawah inflasi, maka kita akan mengalami defisit nantinya. Ya contoh gini, mungkin ibu-ibu merasakan suaminya yang kerja mungkin sebagai karyawan, perasaan gaji kok naik terus ya setiap tahunnya, kok semakin kurang gitu. Punya anak satu makin kurang, punya anak dua makin kurang, itulah inflasi. Kita nggak merasa kenaikan gaji kita dengan kenaikan inflasi itu di bawah inflasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, contohnya kalau kita punya uang 100 juta, taruh di deposito selama 10 tahun. Yang perkembangan uang kita kalau di 6,4% jadi 164 juta. Gitu. Nah, uang kita naik nggak? Naik ya Pak ya? Uang kita naik, tapi nilainya turun Pak. Contoh gini, kita punya uang 100 juta nih, mau dibeliin ke sawah, bisa beli 1 hektar. Saya tunggu dulu, saya masukin di deposito dulu, ya, sampai nunggu 10 tahun. Setelah uang kita naik, kita datang lagi mau beli sawah yang 100 juta. Kira-kira sawahnya masih 100 juta nggak Pak? Sudah enggak, sawahnya udah 200 juta. Jadi uang kita naik, tapi nilainya jadi turun gitu. Nah itulah inflasi. Makanya harus kita punya penghasilan rata-rata di atas inflasi Pak. Ya, kalau masuk di reksadana, uang kita 100 juta disimpan selama 10 tahun. Ya, selama 10 tahun sama-sama 100 juta, nilainya akan berbeda. Kalau di 33,8% menjadi di 1 miliar 78 juta rupiah Bapak Ibu sekalian. Inilah kinerja reksadana selama 10 tahun. Nah makanya saya baru berpikir ternyata pantesan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitunya. Yang kaya tahu bagaimana mengalokasikan dananya di instrumen investasi yang menguntungkan. Nah kalau kita boro-boro terinvestasi kan malah gitu ya. Nah mungkin gitu ya. Nah tapi yuk di sini nanti kita dicoba bagaimana kita bisa berinvestasi tapi ringan Bapak Ibu sekalian. Bahkan bisa tidak menggunakan uang kita sendiri. Oke ya, kita kasih Pak yang buka Mas. Nah ini pidato presiden tentang anjuran untuk menabung lewat reksadana. Lanjut aja. Durasinya cukup lumayan pidatonya. Kita langsung kepada konsep bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi 2014 tepatnya di bulan Januari, CAR ya, perusahaan CAR yang sudah berdiri 45 tahun itu membuat satu konsep pemasaran yang namanya 3i Network. Ya, 3i Network. Nah, 3i Network itu kita berinvestasi menabung mendapatkan 3 keuntungan langsung. Yang pertama adalah investasi. Yang ini Bapak Ibu sekalian investasi. Ya, yang pertama adalah investasi. Nah, bicara investasi kita harus punya uang banyak. Gambaran kita atau kita punya pemahaman pemikiran investasi itu harus dengan uang yang banyak. Ya, sehingga ketika uang kita logikanya kalau orang dagang semakin modalnya besar, semakin hasilnya besar. Ya kan gitu. Nah kita di sini investasi. Nah kalau kita tidak punya uang, perusahaannya memberikan satu solusi bagaimana kita bisa berinvestasi ke grupnya Salib tadi. Ya ke reksadana, obligasi, saham. Ya kita punya saham di Indofood, nantinya punya saham di Indomaret, di Bogasari dan lain sebagainya. Karena masuknya ke grupnya Salib. Nah kita bisa menabung dengan cara dicicil Bapak Ibu sekalian. Dicicil nabungnya 350.000 per bulan, ada 700.000 per bulan, ada 1 juta per bulan. Ya, alhamdulillah Pak Lurah kemarin baru saja ikut nabung sendiri ke Indomaret.
Ya, jadi nanti Bapak Ibu sekalian nabungnya kemana nih? Nabungnya bukan ke kami. Jadi Bapak Ibu sekalian nabungnya lewat 6 bank yang sudah ditunjuk: BCA, BRI, Mandiri, Bukopin, Maybank, CIMB Niaga. Nah, non perbankannya Bapak Ibu bisa lewat Indomaret, Alfamaret, Alfamidi, Lawson, dan Oke guys, walaupun cuaca hari ini ya hujan ya, tapi tidak mematahkan semangat, dan alhamdulillah acara presentasi pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan ditutup oleh closing massal ya. Tetap semangat, sampai jumpa di puncak kesuksesan. Apa kabar? Luar biasa, pasti keren.